Halo. Aduh, gue lupa nih sekarang tanggal. Ini sekarang tanggal 13 hari Minggu. Episode Peacemaker terakhir itu tanggal berarti 14, 15, 16, 17. Tanggal 17 Februari. Berarti video ini sudah gue upload tanggal 17 Februari ya. 17 Februari karena dia keluar setiap hari Kamis. Ingat, nonton di gue. Aduh, goblok. Kayaknya gue lupa opening guys. Halo guys, kali ini gue sekarang punya konsep baru. Jadi gue santai sambil permainan sambil storytelling. Sekarang gue lagi mau storytelling. Jadi kan ada series yang lagi hits ya. Mungkin beberapa kan nggak tahu. Peace fucking Maker. Ini aktornya John Cena ya. Ya, gue nggak nyangka aja sih maksudnya. Ini bisa jadi series pribadi gitu loh. Gue pikir setelah yang udah kan kayak uh, di Suicide Squad pertama kan, yang udah kan begitu aja ya kan, karakter kerennya kayak Joker akhirnya nggak ada ya kan. Terus Crocodile Man, ya kan, si Crocs ya kan. Terus Deadshot, Will Smith itu pilihan paling terkenal banget. Jujur gue sebagai fans DC, mungkin karena gue terlalu fokus sama Gotham Universe, gue akuin. Jadi sebenarnya nih gue baru tahu pas di Suicide Squad 2 kemarin yang terakhir. Bloodsport gue tahu. Ini gue nggak tahu Peacemaker ini. Setelah gue searching, ternyata dia ini adalah anti-hero. Cuma sorry nih, gue belum memperdalam sampai komik. Jadi teori yang akan gue ngomong ini berdasarkan film yang sudah gue tonton di Suicide Squad sama series yang sudah di episode 7. Karena tanggal 14 nanti itu tamat. Sekarang ini tanggal 13, tanggal 14 nanti tamat. Tanggal 14 lagi. Tanggal 17 nanti tamat hari Kamis. Ini gue syuting di tanggal 13 jam setengah 3 pagi. Karena gue pikir, Peacemaker. Jadi konsep gue sekarang adalah, kan gue udah pernah review nih ya. Sekarang gue mau storytelling tentang semua action figure yang gue punya, tapi kalau yang ceritanya bagus. Tapi rata-rata kalau DC pasti bagus sih. Cuma kan nggak semua orang suka DC ya. Karena pada umumnya di situ bagus menurut gue pribadi ya. Untuk di film ya banyak skandal lah, banyak tragedi seperti ini keluar itu keluar apa mundur selama udah hampir 10 tahun loh. 2013 Man of Steel, 2023 genap 10 tahun di Universe. Tapi ya udahlah, gue nggak menyalahkan siapapun, tapi gue menikmati itu. Jelek bagus gue tonton terus, bahkan gue ulang-ulang. Oke. Kita sekarang bicara karakter dia dari muncul di Suicide Squad ya. Dari awal dipegang sama si James Gunn ya, gue takut salah, bener dong James Gunn. Iya James Gunn, benar. Dari awal dipegang James Gunn, gue udah tahu nih, karena di Guardian of Galaxy tone-nya itu cerah. Akhirnya makanya waktu di season pertama itu sebenarnya Ayer cut, David Ayer, cuma diganti sama Doi, jadi cerah. And it's okay dan keren, bagus kok. Gue sama sekali nggak nyesel. Mungkin bagi kalian yang nggak ngerti DC mungkin merasa aneh kali ya, kayak Superman overpower apa segala macem. Nah mungkin karena kalian juga yang pada ngomong kayak gitu, nggak masuk akal, ini itu Superman kuat lah apalah, atau Aquaman lah atau Batman nggak punya kekuatan. Akhirnya marketing DC itu keren. Ini pendapat pribadi gue ya, kerennya apa, mereka ngeluarin project tentang villain musuh-musuhnya DC. So, tadinya gue pikir kayak DC mau mencoba sesuatu yang unik. Itu benar, satu. Ini pribadi gue ya, opini pribadi gue ya. Yang kedua, ya karena kan kalian lah yang ngomong inilah Wonder Woman-nya begini sih, Gal Gadot nyerocok apa bla 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 bla. Kalian selalu ngebandingin DC sama Marvel dalam hal film, dan emang Marvel lebih bagus. Tapi kalau kalian nonton animasinya, DC Animated Universe ya, itu keren banget, parah. Tapi ya
gue nggak bisa maksa kalian buat suka sama Marvel, karena emang gue akuin secara layar lebar Marvel lebih begini. Gue uh, cinta mati sama DC, Batman terutama, Batman Universe ya. Batman Universe gue cinta mati banget sama The Flash pas Ezra Miller mainin ya, dibanding Grant Gustin yang di series CW. Gue kurang. CW gue series cuma suka sama Oliver Queen. Oke, kenapa kita ngomongin panjang lebar, gue mau bahas si Peacemaker ini. Oke, gue baru tahu dia ini pas di casting sama James Gunn ya, maksudnya pas lolos casting jadi Peacemaker, dan itu pun gue nggak cari tahu pas mau nonton, karena menurut gue begini kostumnya dodol banget kostumnya kan. Ya keterangan lampunya ya, gelap ini cakep nih ya, begini kan. Nih gue belikan dari McLaren, gue beli seset langsung. Gue dapet pedang, ini pistol gue karena banyak mainan jadi banyak aksesoris, tapi mirip pistol ini, tinggal gue pilok silver. Oke, kesan pertama gue soal Peacemaker itu adalah dia itu psikopat. Karena kenapa gue bilang psikopat? Kayak ada kelainan mental sih. Sorry, kelainan mental. Kenapa? Bloodsport, pembunuh bayaran yang sangat-sangat berteknologi canggih dan gokil dan bunuh musuh sadis, itu gue nggak bisa mengkategorikan dia sebagai penyakit mental. Kenapa dia gue bilang sakit mental? Ya lu bayangin aja tidur di hutan pakai kolor. Terus menurut dia ketika dia menyelesaikan masalah, misalnya nih dia kan antihero itu bukan superhero ya. Superhero itu kan kayak menjalani tugas dengan norma yang ada ya kan, seperti no killing, no torching, nggak menyiksa, kayak pokoknya sesuai norma yang ada lah, walaupun kadang cross the line, kadang-kadang ngelewatin batas. Tapi kalau si anjing ini dia ngelewatin batas terus, tau nggak? Parah ya kan. Dan plot twist itu yang gue kaget, dia itu waktu di Suicide Squad itu ternyata dia antek-anteknya Amanda Waller. Jadi menurut gue Waller tuh emang bangsat. Dan kalau kalian nih yang nonton nih, orang-orang yang bukan ngerti DC, yang suka DC, yang udah nonton Suicide Squad, yang yang udah nonton Suicide Squad Hell to Pay, sama satu lagi tuh pokoknya adalah tentang Suicide Squad juga lah. Yang pertama kali gue tau King Shark itu pas nongol di yang ke Suicide Squad 2, gue gak kaget karena gue udah nonton di animasinya. Cuma yang gue kaget dibikin culun. Makanya dibikin tonnya itu ton ceria, tapi sadis, gore itu maksudnya kayak daging kelihatan, pala pecah, darah berceceran. Oke, stop ya. Sekarang gue mau ngebahas tentang seriesnya. Ini gue ngebahas series ini bukan karena gue nge-review film, enggak, gue nge-review dia ya kan. Maksud gue salut gitu loh, gue seorang DC lover, gue nggak tahu ini orang ada sampai di Suicide Squad 2 kemarin dibikin seriesnya kan. Gue sempet kayak oke, ini film pasti film lawak, karena kan dia walaupun gokil dalam membunuh, dia kan maaf ya agak-agak mongo-mongo, kalau kata Rambon, bodoh-bodoh gitu loh ya kan, agak-agak idiot gitu loh ya kan, childish juga ya. Gue bukan ahli dokter, tapi menurut gue psikopat ya kan. Lagipun juga itu bukan kata menyinggung ya, karena gue ngatain mainan, gue ngatain John Cena itu orang berkarakter sebagai si Christopher itu. Nah, Christopher berperan sebagai ini sebagai Peacemaker ya. Jadi Peacemaker itu adalah ini gue baru research dikit ya, gue nggak tahu banyak ya. Dia ini adalah antihero. Jadi antihero itu ya tadi seperti gue nggak bilang sama norma hukum. Nah, di series Peacemaker itu juga ada vigilante itu gue udah tahu sekitar 5 tahun lalu pas muncul di series Arrow di series TV CW, cewek. Nah, tapi yang main bukan Adrian Chase. Nah, itu Arrow itu emang agak ketuker-tuker, Adrian Chase malah jadi pemanah. Terus yang si vigilante juga bukan si Adrian Chase, emang harusnya Adrian Chase gitu loh. Adrian Chase-nya malah jadi villain utama di sini. Udahlah, kita langsung ngomongin Arrow udah tamat, dan itu filmnya bagus, kecuali 2 season terakhir. Jadi memang dari awal gue nonton Vigilante di series itu, makanya gue gak begitu kaget kelakuan dia di Peacemaker. Gila si Vigilante. Karena apa? Karena di Arrow
sama misalnya nih dia mau nyelamatin perampokan bank, taruh ada 10 sandera 5 penjahat, 10 sandera, dari 10 sandera yang keluar 7 sandera, 3 meninggal, entah meninggal kelakuan karena apa, melesetnya dia, atau karena dia ngotot ngancam terus digorok sama yang apa, yang nyekap, yang nahan gitu loh, yang nyandra gitu loh. Nah itu dia, jadi dia ini sebenarnya anti hero. Kenapa? Karena dia nggak bermoral. Tapi di film Peacemaker kalau kalian nonton, ingat ya, nontonnya di HBO Go, bayar, jangan nonton bajakan ya, jangan nonton bajakan, nonton asli HBO Go. Gua nonton di HBO Go, ingat, tanggal 17 tamat, ini tanggal 14 nih, tanggal 13 nih, hari Kamis, setiap hari Kamis, dan episode terakhir Kamis. Jadi dia ini itu kalau dia menyelamatkan orang, lalu ada orang lain atau sipil entah besar ikut mati, dia don't give a shit man, dia nggak peduli selama yang dilakuin itu adalah menolong orang. Bahkan dia ini sampai berpikir untuk mencegah skandal internasional. Contohnya di Suicide Squad 2, ketika dia diperintahkan oleh sama Amanda Waller untuk, ini kita terlepas dari idiotnya dia ya, tapi ini patriotismenya dia yang sedikit yang sedikit gila. Dia nggak mau bikin skandal internasional dengan apa, bukti evidence dari kalau orang-orang di Colton Martis itu bikin, Colton Martis itu adalah negara bikinan DC. Di dunia asli gak ada, kayak seperti Kanda, Colton Martis, Coast City kan, lu tau lah DC itu bikin nama kotor sendiri, oke? Nah gue gak perlu jelasin lagi lah, ini buat orang yang mungkin gak terlalu ngerti DC. Dia sampai ditugasin sebagai backupnya Amanda Waller kalau berkas itu malah disalahgunakan oleh salah satu The Suicide Squad, anggota Suicide Squad. Ternyata Rick Flag lah yang mau bocorin ke media, disikat lo masih anjing, dibunuh. Nah di scene pas dia nusuk jantungnya Rick Flag, yang sampai bocor ke dalam, si Rick Flag ngomong gini, "Peacemaker, what a joke." Nah sekarang udah stop ya di Suicide 2. Di Peacemaker insting dia buat ngebunuh sipil ya, itu bener-bener udah drop. Bahkan kalau gue bilang udah nggak ada. Kenapa gue bilang nggak ada? Begitu dia mau bunuh alien si butterfly yang anak-anak kecil itu, dia nggak tega men. Akhirnya temennya si Vigilante. Nah Vigilante ini emang orangnya gila psikopat tapi lucu gitu loh. Karena dibikin tone-nya itu kan tone-nya ceria kan, dibikin tone-nya kan nggak dark, bright gitu, dibikin terang. Sebenarnya kalau lu nonton series Arrow yang season 4 apa 5 gitu, atau 4 sama 5 kalau nggak salah ya, 2 season kok dia main kok, dia itu benar-benar dark. Dan kalau dia nyelamatin orang pasti ada korban jiwa, entah anak kecil apa segala macam, dan dia juga mengakui anak kecil pun akan dia bunuh untuk membela negara. Oke, sekarang kita bahas soal masa kecilnya dia nih ya. Yang gue tahu nih, gue nggak research, cuma dikit doang dari internet, dan internet itu bentuk akurat atau berdasarkan on movie ya, karena di animasi gue belum pernah lihat dia. Kalau soal komik ada, tapi jujur gue sebagai DC lover, gue nggak mau beli komik bajakan. Sebenarnya bisa aja gue browsing di internet, banyak lah komik-komik yang gak usah bayar gitu loh ya kan, ya you know lah, kayak film aja bajakan ada gitu loh. Tapi gue untuk hal yang gue sukai, gue anti bajakan. Kenapa gue nggak baca komik DC? Harganya mahal bos. Nanti pas video ini gue tunjukin harganya berapa tuh komik DC itu mahal. Komik Marvel pun juga mahal gue tahu gitu loh. Cuma kan Marvel kan udah nge-booming di film, jadi orang nggak ada interest buat komik. Nah kita sebagai fans DC, kalau gue sih bisa dibilang fanatiknya gue lebih ke Batman ya. Tapi kalau ada yang ngatain yang lain juga gue marah. Nah jadi gue sebagai fans garis keras lah ya, gue tidak akan mau beli komik bajakan, nonton di internet bajakan. Kalau emang gue punya duit gue akan beli, tapi mahal banget harganya, gue gak mampu. Jadi sebenarnya makanya banyak orang yang debat antara sorry gue sebut ya, Marvel sama DC gitu loh. Entah dia orang dewasa atau remaja atau bocil, karena mereka nonton tuh di film Hollywood gitu loh.
karena DC memang gagal sangat amat di film. Dan menurut gue pribadi gue ya, dalam terakhir itu Shazam terakhir Shazam 2019 ya, muncul Suicide Squad juga banyak yang kritik kurang bla 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 ya, itu karena mayoritas di Indonesia atau di masyarakat ini ya Marvel kayak. Tapi pas mereka nonton Peacemaker itu keren banget, lo harus nonton Peacemaker 8 episode di HBO Go. Gue pakai Simpati, itu gue bayar 60.000 buat langganan. Oke. Jadi yang gue tangkap adalah di film Peacemaker, dia ini berubah, dia menjadi pribadi yang lebih baik. Karena waktu itu ada namanya Harcourt itu kayak tangan kanannya Amanda Waller atau pastem atau mata-mata atau dia tangan kiri lah untuk melakukan hal kotor. Tangan kirinya Amanda Waller untuk melakukan hal kotor. Dia pernah ngatain si Peacemaker gini, lu tuh cuma pembunuh sampah bla 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 bla, pokoknya yang kayak bikin Peacemaker mikir gitu loh. Langsung dia keinget gitu loh yang dia bunuh si Rick Flag ya kan. Terus dia hampir ngebunuh si yang bawa tikus tuh, Ratchet 2 ya kan. Ratchet 2 dia hampir ngebunuh si Ratchet 2 ya kan, gara-gara Ratchet 2 tahu rahasia pemerintah. Jadi bener-bener dia ini kayak orang yang berusaha mengganggu keamanan negara. Yang ini prinsip persepsi gue ya, keamanan negara sama dia. Kayak lu kayak baru denger aja nih, si presiden ini bikin skandal, terus dia denger mati lah sama dia. Tapi dia ngebuktiin diri dia berubah di Peacemaker. Malah si Vigilante yang gila, Vigilante itu benar-benar fucking psychopath gue bilang ya kan. Sampai akhirnya kan ya waktu dia mau nembak alien itu yang anak kecil yang itu, dia tahu itu alien, makannya aja udah pakai lidah gitu, udah alien banget deh pokoknya deh. Dia nggak tega ngebunuh. Akhirnya pas dia pikir-pikir lagi kalau emang bener, waktu itu dia belum tahu kalau itu alien. Dia pikirnya mungkin orang tuanya alien tapi anaknya asli manusia, mungkin kayak tawanan apa gimana. Pas si Vigilante nembak dia pecah, bang, ada alien keluar. Oh ya udah, dia akhirnya nggak ada tega-teganya lagi sama alien. Jadi intinya dia udah mulai mengurangi untuk membunuh manusia gitu loh. Dia udah mulai mengurangi untuk membunuh manusia. Gue nggak mau banyak spoiler, tapi ya intinya sampai situ aja lah. Dia udah berubah lah, dia mau berubah. Karena setelah dia pikir-pikir lama-lama dia mirip ayahnya. Ayahnya itu adalah orang yang rasis. Sorry nih ya, gue spoiler. Tapi emang kalau setahu gue di komik emang disebutin juga kalau Black Dragon tuh rasis. Tapi gue nggak tahu tuh ayahnya bukan apa disambung-sambungin sama DC. Tapi ya gue bisa ngomong gini karena gue nggak tahu fakta di komik. Seperti gue bilang, gue baca komik kadang-kadang cuma kayak lintasan-lintasan di Instagram gitu loh. Yang gue follow DC, follow apa Justice League, gue follow ada patan-patan siluet-siluet tentang komik atau 1 lembar 2 lembar, chapter 2 chapter doang, nggak full gitu loh. Nah tapi setahu gue memang White Dragon itu rasis, dia kayak menganut paham Nazi gitu loh ya kan. Tapi lebih parah, dia itu rasis di ras sama di etnik ras sama di ini juga ya Yahudi. Setahu gua Yahudi, koreksi gua kalau salah ya. Nah kalau si Vigilante itu lebih gila lagi. Misalnya nih, lu ketahuan nih milok di jembatan, lu milok di jembatan gitu, lu milok deh, pokoknya lu anak graffiti, anak badan milok ya kan, lu bisa tembak mati sama Vigilante itu fucking crazy. Nih kalau buat lu nih yang nonton ini terus nggak tahu Vigilante siapa, ini gue kasih aja ya fotonya ya, gue nggak spoiler kok. Gimana cara pakai Android sih? Gini caranya ya, ntar ya Vigilante ya. Terus dia juga pernah ngomong sama cewek waktu itu yang lagi marijuana, kalau lu ketemu gue 3 tahunan lalu lagi ngesep gitu pasti gue bunuh lu. Serem banget men. Ini Vigilante tampilan komik ya, tampilan komiknya ya. Nah sekarang gue tunjukin tampilan di movie series. Nah nih tampilan di series ini. Ini tampilan series kayaknya kurang terang layar gue ya. Nah ini tampilan di series. Si
Vigilante. Kalau ini Vigilante di series Arrow Oliver Queen yang mana? Green Arrow. Stephen Amell yang main di seri CW. Nah, Peacemaker sendiri kita lihat di komik ya. Kan kalau kayak tadi kan yang si Vigilante kan kayak pakai baju spandex ya. Kalau Vigilante kalau Peacemaker kayaknya emang akurat banget. Kayak emang dia nggak usah pakai armor. Cuma gue nggak tahu kan helm-helmnya dia punya kekuatan nih. Bukan kekuatan sih, kekuatan kayak teknologi. Nah, gue nggak tahu kalau komik itu ini apa ditambahin sama pihak studio, gue nggak tahu. Kali itu mirip banget. Jadi dia ini ahli senjata ya. Ya rata-rata pembunuh kayak mereka gini dalam sebuah film superhero atau film action pasti ya ahli senjata, padahal entah gimana mereka cara belajarnya gitu loh. Beda sama tentara kan udah capek-capek jadi tentara, bisa main senjata gitu, sekolah segala macam, polisi juga bisa. Ini kok gue bingung mereka ini belajar dari mana gitu loh, bisa headshot segala macam, tapi itu film. Jadi Peacemaker ini adalah orang yang dapat child abuse alias siksa orang tua. Jadi orang tuanya itu dari kecil itu ngumpulin orang-orang buat judi, dia sama kakaknya buat berantem. Nah kemudian suatu hari dia nonjok kakaknya, tapi kakaknya memang jatuh tewas, habis itu kakaknya ayang. Nah meninggal di tempat. Akhirnya bapaknya nyalain dia, terus dia akhirnya dibenci banget sama bapaknya. Gue gak tau kenapa bapaknya emang gila banget sih. Kalau nonton Peacemaker lu kesel banget sama bapak, udah rasis, terus udah gitu ngata-ngatain dia apa segala macam. Nah sekarang menurut gue ya mungkin dia jadi gila begini bukan karena bapaknya. Dia walaupun disiksa sama bokapnya, yang gue salut apa dia tetap sayang sama bokapnya, dia tetap care sama bokapnya. Saking care-nya dia sampai kena doktrin bokapnya. Dia rasis banget men, tapi itu di film. Ini lagi sekali gue ngomong, ini fakta berdasarkan film sama artikel yang gue baca, karena gue nggak baca komik sama sekali. Itu expensive, gue punya uang tapi nggak banyak dan nggak worth it kalau gue beli komik. Soalnya gue Sultan DC. Jadi itu dia rasis banget, dan dia tuh kadang sakingnya karena dia doktrin, dia tuh nggak sadar kalau dia mengucapkan kata-kata yang rasis gitu loh. Jadi agak sulit juga gue untuk storytelling kali ini, karena gue takutnya buat kalian yang belum nonton kalian kena spoiler gitu loh. Nanti gue jadi gak enak, jadi gue gak usah banyak cerita. Jadi intinya itu aja yang gue ngomong, kayak gue storytelling ini gak terlalu banyak tentang kehidupan dia. Gue cuma storytelling tentang dia siapa, dia gimana, terus gimana persepsi gue tentang dia. Intinya sih menurut gue satu sih, orang bisa berubah karena wanita, karena dia suka sama wanita itu ngomong yang gak enak, dan kemudian dia tunjukin dia bisa berubah, kemudian wanita itu iba segala macem. Jadi kesimpulan gue, sepsikopatnya orang mungkin ya bisa berubah karena wanita, tapi itu di dunia film ya. Di dunia nyata untuk cewek-cewek jangan coba-coba pacaran sama psikopat. Lagi tidur ditusuk lu perut lu dari belakang, tusuk perut dari belakang, salah gue. Oke, sebelum closing gue mau pakein dia senjata dulu ya. Sorry banget nih, gue gak bisa banyak cerita tentang Peacemaker gitu loh, karena gue takutnya spoiler. Karena kan nanti kan walaupun ini gue uploadnya pas hari H dia tamat, tapi kan takutnya nanti ada orang yang tiba-tiba gara-gara teman ke teman atau ngelihat storytelling gue jadi pengen nonton Peacemaker. Jadi gue gak mau terlalu banyak spoiler. Tadi gue udah lumayan banyak sih spoiler, dan gue keceplosan, sorry ya. Oke, ini dia nih gayanya banget ya, pegang pedang. Oke guys, see you. Sorry kalau teori gue nih mungkin banyak yang melenceng, banyak yang salah, karena gue cuma lihat dari film, terus gue pendalami karakternya cuma baca karakter cuma dari film Suicide Squad sama dari series Peacemaker, which is yang baru 7 episode, 1 episode lagi tamat gitu loh. Jadi gue nggak bisa kasih banyak informasi tentang dia, cuma karena lagi anget-angetnya aja untuk beberapa orang. Dan gue liat komentarnya pada positif kok di Instagram atau di apa, setiap ada di TikTok apa, fans Marvel pun ya puji Tuhan alhamdulillah suka kok sama Peacemaker. Oke guys, thank you, see you next video. Maaf ya kalau teori gue banyak melenceng. Kalau emang ada yang salah tolong bilangin gue supaya gue bisa ngerti dan belajar gitu loh, supaya gue next time nggak juga sih, nggak peduli juga sih gue next time ya gue tetap
pakai teori gue. Maksudnya kalau memang banyak dari teori gue yang salah, tolong dibenerin, karena gue DC lover, gue nggak tahu tentang sesuatu yang gue suka dan gue cintai, yaitu DC gitu loh. Apalagi sekarang ini lagi in. Jadi kalau nanti buat kalian yang udah baca komik atau yang punya komiknya atau yang ngerti dari dulu gitu loh, Peacemaker dari sebelum Peacemaker ada di Suicide Squad, gue yakin semua orang rata-rata di kalangan anak muda, gue yakin baru tahu pas gara-gara Suicide Squad 2, gue yakin. Tapi kalau buat kalian yang ada yang tahu gitu apa segala macam, tolong jangan cuma diem aja, tolong kasih gue edukasi supaya gue makin hatam soal DC. Oke guys, thank you, see you guys at the fashion show. Bye.